Hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsan." Ambillah kesempatan dalam 5 hal sebelum kamu akan kedatangan 5 hal. Ini sering kita dengarkan. Pertama, hayataka qabla mautik, kehidupan kamu sebelum matinya kamu. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak yakin dirinya tidak mati. Nggak mungkin itu. Nggak ada satupun yang yakin dirinya tidak mati. Semuanya yakin pasti mati. Nggak tunggu kita, para anbiya mati kok. Yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad harus merasakan mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Afa imitta fahumul khalidun. Nggak ada satupun yang selamat ya ikhwani. Dan mati itu kata ulama asyaddu alaman min alfi ta'natin bisayf. Lebih sakit kata ulama daripada ditikam 1000 pedang. Tidak akan bisa menjadi ringan kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat Rasulullah SAW ketika dalam sakaratil maut, beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya sakaratul maut. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin ala Muhammadin sakaratil maut. Ya Allah, ringankan untuk Muhammad sakaratil maut. Kemudian Nabi tanya, wa hal yajidu ummati alaman mithla hadha fi sakaratil maut? Apakah umatku ini juga merasakan sakitnya sakaratul maut seperti yang aku rasakan? Malaikat Israel menyatakan ini adalah paling bagusnya mencabut nyawa di antara hamba Allah. Maka Nabi menyatakan, ya Rabb, ya Allah, separuh sakit sakaratul maut umatku aku tanggung. Ini kita ini masih ditakhfif karena berkat Nabi, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, hayataka qabla mautik. Ini calon-calon mayit ini, kehidupan ini bukan untuk lupa. Kehidupan ini adalah bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi kehidupan ini manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat umur kita mungkin menjadi sabab kita masuk surga Allah. Tapi satu saat umur kita mungkin menjadi sabab kita dilarang masuk surga Allah. Karena itu jangan sampai ada saat-saat kita dalam keadaan luang ya ikhwani. Orang yang ahli kerja, dia bisa membuka tokonya tem, bahkan ngelembur kadang-kadang. Kita beribadah kepada Allah tidak tem dan tidak pernah ngelembur saudara, hanya seada-adanya. Kadang-kadang itu pun ketinggalan. Padahal rizki udah dijamin oleh Allah. Kehidupan kita setelah mati tidak ada bisa menjamin saudara. Siapa menjamin kita masuk surga? Siapa yang menjamin kita akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu berusahalah untuk akhirat lebih daripada usahanya kita untuk dunia. Yang kedua yaitu sehataka qabla sagamik. Sehatan kamu sebelum sakit kah? Antum harus ingat kehidupan di dunia ini akan beralih ganti. Siang bentar lagi akan menjadi malam. Terbit matahari sebentar lagi akan menjadi tenggelam. Lahir sebentar lagi akan mati. Yang sehat antum siap-siap bentar lagi akan sakit. Antum sekarang bisa membaca huruf yang kecil, tapi sebentar lagi antum perlu alat untuk membaca huruf yang kecil. Sebentar lagi alat itu pun tidak mampu akan bantu Anda untuk membaca sama sekali. Anda akan dituntun kemana-mana. Antum sekarang bisa meloncat, bisa lari pagi sampai berkilo-kilo, mungkin berpuluh-puluh kilo, tapi sebentar lagi kamu akan sudah pincang jalannya. Dan setelah itu mungkin kamu akan berat, perlu dituntun. Setelah itu mungkin antum sudah harus duduk karena kaki kamu sudah tidak mampu untuk digunakan untuk bekerja. Antum sekarang jantungnya kuat untuk mengangkat barbel yang luar biasa, tapi sebentar lagi mungkin jalan membawa diri kamu 2 langkah 3 langkah sudah ngos-ngosan.
dan itu akan terjadi pada setiap manusia. Akan dicabut sehatnya, berkurang sedikit demi sedikit. Sehataka qabla, waktu sehat kamu sebelum waktu sakit kamu. Yang berikutnya yaitu wa faraghaka qabla syughlik, waktu luang kamu sebelum waktu sibuk kamu. Antum semakin sibuk ya ikhwani. Anak kecil dia punya faragh banyak. Sebentar lagi dia kawin, dia sudah mulai masyghul. Dia harus bekerja, cari nafkah. Dia punya tanggungan dirinya sama istrinya. Punya anak, tambah lagi. Punya cucu, terus demikian. Akhirnya, sudah tidak punya waktu lagi. Untuk dia tadi itu baca Quran banyak. Untuk dia tadi itu baca kitab banyak. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktu faragh, waktu luangnya sebelum waktu sibuknya. Yang berikutnya, yaitu wa syababaka qabla, masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Masih muda-muda, raih Habib, sehat, duduk 2 jam 3 jam bisa. Ini yang sudah tua-tua duduk setengah jam udah miring kanan, udah miring kiri, udah cari posisi yang asalnya begini jadi begitu. Julus ta'ab, duduk ta'ab, apalagi kita mau berjalan-jalan. Duduk udah. Karena itu sebelum itu terjadi, manfaatkan ya ikhwani, manfaatkan. Kalau dulu berpikir panjang masih kuat, tapi kalau sedikit ini, kalau sudah tua berpikir sedikit udah ngeliang, udah munyang, udah perlu istirahat dulu. Karena itu manfaatkan masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Yang berikutnya yaitu waghinaka qabla faqrik, masa kamu dalam keadaan kaya sebelum masa fakir kamu. Orang kalau punya dunia satu dari 2. Ya, dia akan ditinggalkan dunianya, berarti kehidupannya kaya menjadi fakir. Atau dia harus meninggalkan dunianya, dia meninggal dikubur dalam keadaan tidak punya harta sama sekali, karena satu ripis pun akan berpindah menjadi harta waris. Orang kalau mati itu jam tangannya itu waris, pakaiannya waris, semuanya waris, kecuali yang ia bawa untuk dikuburnya. Nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa ya kawan, nggak punya apa-apa. Ente pernah nggak lihat kuburannya orang yang kaya raya? Sama kuburannya dengan tukang beca, sama dengan tukang ojek, nggak ada bedanya. Karena itu manfaatkan ini. Mana masjidnya ini ente bangun? Berapa anak yatim yang sudah ente satu nih? Berapa janda yang ente bantu? Berapa fuqara wal masakin yang ente telah sedekahin? Manfaatkan itu semuanya sebelum kamu menjadi fakir ya. Baik fakir karena sebelum mati ditinggal harta, atau fakir mati meninggalkan semua harta. Yang berikutnya Nabi SAW juga bersabda, badiru, segeralah kamu dengan beramal soleh, fitanan, sebelum fitnah datang. Fitnah di sini fitnah fiddin, fitnah dalam urusan agama. Dan ini akan terjadi dari kiamat, karena ini sudah disampaikan oleh Nabi. Siapapun akan membendung, ulama manapun nggak akan bisa. Fitnah ini kagito'il lailal mudlim, seperti malam hari yang gelap, yang nggak ada titik cahaya pun. Kalau malam hari di dunia ini itu masih diterangi bulan, bisa diterangi dengan bintang. Tapi ini malam hari kegelapan dalam fitnah agama. Tidak ada pembimbing saat itu, tidak ada ilmu yang manfaat saat itu, tidak ada ngingetkan sholat, tidak ada ngingetkan untuk iman, sehingga yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, pagi mukmin sore kafir. Saudara, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, sore mukmin pagi kafir. Tahu apa alasannya? Apakah karena senjata yang mengancam dia, atau pemerintahan yang mengancam dia? Enggak.
yabi'u dinahu bi'aradin yasirin minad dunya. Karena saat itu dunia lebih berharga daripada Islam dalam pandangan manusia, sehingga Islam dijual dengan harga murah daripada dunia. Hanya diangkat jadi pegawai, jadi kafir siap. Hanya mendapatkan hadiah yang remeh, jadi kafir siap. Nggak ada yang peduli dengan Islam lagi. Nah, akan terjadi itu di akhir zaman. Berarti kamu sekarang bisa ada majlis taklim, nanti nggak ada. Sekarang bisa sholat berjamaah, nanti nggak ada. Sekarang masih ada nasihat, ada yang baca kitab, nanti nggak ada. Nanti nggak ada itu semuanya. Agama ini nggak berharga, dijual untuk kepentingan dunia. Sekarang masih ada begini, badiru, segera ajak anak-anak kamu hadir, ajak anak-anak kamu mendengarkan, ajak ada anak-anak kamu mengambil manfaat, karena akan terjadi itu fitnah di akhir zaman. Sampai segitu kegelapan fitnah agama yang tadi itu. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita nemui zaman itu semuanya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Habib Abdullah bin Abdul Haddad berkata, al-bidara qabla al-fawati innama anta urdatul afati. Segera untuk beramal soleh sebelum kehilangan. Kenapa? Karena kamu ini adalah sasaran untuk penyakit. Intinya semuanya ada sasaran untuk penyakit. Ntar lagi ada yang kena jantung, serangan jantung mendadak, ada yang kena pendarahan otak, ada yang darah tinggi, lumpuh, ada yang stroke, ada itu, ada ini. Kamu itu urdatul afati. Nah, urdatul afati. Jangan merasa, jangan terlalu pede ente sehat terus. Jangan terlalu pede ente selamat terus. Hah? Badiril fauta qabla an taqta'anka duna ma tabtaghi hutuful mamati. Karena itu yang hilang daripada kamu, ya Allah, saya kok banyak lupa, saya kok enggak melakukan sunnah, saya kok sedikit baca Al-Quran. Segera kamu tutup, segera kamu godoi, segera kamu susul itu semuanya sebelum kamu diputus daripada semua harapan kamu dengan hutuful mamati. Saya besok akan baca Quran, jam 2 malam mati. Terputus harapannya dengan kematiannya. Saya akan bangun masjid, datang mati, nggak jadi masjidnya ente. Sebelum itu terjadi, cepat-cepat ente. Apa yang kehilangan daripada kesempatan kebaikan tadi itu, jangan sampai diputus oleh kematian kamu. Segera, nggak usah ditunda. Karena masa depan belum tentu milik kamu. Nah, masa depan belum tentu milik kamu. Ma uraka musyammiran wal layali saufa tudni ilaika ma huwa ati. Kok ana ndak melihat kamu itu dalam keadaan semakin bersemangat, kok semakin loyo gitu loh. Malam demi malam itu semuanya semakin mendekatkan kamu untuk masa depan kamu, yaitu al-maut dan kuburan dan akhirat. Emangnya kita ini kalau tambah umurnya itu berarti tambah lama hidup di dunia, tambah singkat. Ini nih, kalau tanggalan ini dikebet 1, 2, 3, tambah tipis Pak. Umurnya kita juga ditentukan oleh Allah, semakin hari semakin dikurang, semakin sempit kesempatan kita, semakin singkat sisa umur kita. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Saudara, umur ini modal untuk mendapatkan keberuntungan, yaitu kemuliaan di akhirat. Ketika kamu mendapatkan modal 50 tahun, misalnya balik sampai 50 tahun, balik sampai 60 tahun, balik sampai 70 tahun, semakin panjang umurnya semakin besar modalnya. Itu kesempatan kamu mendapatkan keberuntungan akhirat, pahala yang besar. Ketika kamu gunakan semakin banyak ibadah, semakin kamu tadi itu banyak mendapatkan keberuntungan nanti ada di akhirat kamu. Ini modal kamu. Orang itu kalau punya modal harus jadi ahli dagang. Ketika ada modal diperdagangkan oleh yang ahli dagang, semakin berkembang. Yang asalnya 50 juta bisa 50 miliar.
umur kita yang asalnya cuma 50 tahun bisa dapat surga selama-lamanya. Karena itu kita dikatakan berdagang di atas dunia. Ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini tijarah, hidup di atas dunia ini untuk mendapatkan keberuntungan akhirat. Modalnya udah dikasih sama Allah umur. Punya modal 50 juta karena dapat warisan atau apa, dibuat dihambur-hamburkan, bangkrut sebentar lagi. Kalaupun tidak dikerjakan misalnya, ya tetap 50 juta. Ini orang yang bodoh. Begitulah juga umurnya kita, ya ikhwani. Kita buat lupa kepada Allah, apalagi maksiat, bangkrut jadinya. Ini modal, ini jangan disia-siakan. Innama ra'su malika al-umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal maknati. Yang dinamakan modal itu umur kamu, makmurkan dengan perbuatan yang elok dan mulia. Wattakhidhu matiyatan tamtiha li sulugis sabili lid darajati. Jadikan umur kamu itu kendaraan yang bisa menyampaikan kamu ke tujuan yang jauh jaraknya. Kita mau menuju ke hadirat Allah, itu jauh saudara, tapi dengan umurnya kamu gunakan itu kendaraan kamu untuk bisa sampai ke sana, menggapai ridho Allah, sampai di surga Allah, dan kamu dalam kenikmatan yang tiada taranya selama-lamanya. Jadikan kendaraan untuk ke sana. Jangan disia-siakan. Tujuan hidup bukan di sini. Ini hidup di atas dunia ini kendaraan untuk kita sampai kepada akhirat. Jangan kamu puas dengan kendaraannya, tapi gunakan kendaraan itu untuk kamu tunggangi untuk menggapai kepada tempat tujuan kita surga, tujuan kita ketemu sama Nabi, dapat ridha Allah. Umurnya kita gunakan ini semuanya menuju ke sana. Begitu seharusnya. Wajawa dan tatwi biha mada hadhihi dunya litablughal ghayati. Ini ibarat kuda balap yang akan bisa melempitnya, memperpendek jarak-jarak tadi itu di dunia ini supaya kita sampai kepada tujuan utama kita, yaitu bertemu dengan Allah dan Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah nasihat ini akan bisa membuka hati kita, menjadikan kita insyaallah orang-orang yang sadar atas pentingnya umur kita. Amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.